Saya di dalam tuh banyak baca buku. Karena dikasih dari bapak-bapak ibu yang hadir hari ini, banyak ngirimin buku buat saya. Jadi kalau saya lihat buku, ini udah tahu. Ya udah nggak usah baca. Ini udah tahu. Tapi dari sekian ribu yang udah tahu itu, saya masih menghabiskan 58 buku. Dan pakai stabilo. 58 buku. Salah satunya ya buku Pak ini William Timan, Manusia Bukan Robot ya. Saya baca, oh ini bagus nih, ini penganut paham psikologi positif. Ya tentu banyak yang datang ya, ada Pak Nuris, ada DPR juga nih. Honoris. Jadi juga ini teman-teman, dulu saya harus satu persatu. Anak-anak ada ibu-ibu, pokoknya yang banyak yang dulu nangis-nangis lah waktu saya masuk. Ada juga yang marahin saya tuh suaminya pun ikut nangis. Terus dia bilang, bapaknya aja meninggal kakak nangis suami saya. Kok kamu masuk kok nangis katanya. Ya udah, ini cerita buat seluruh jajaran Tempo juga. Nanti juga ada Om Hadi bisa depan ini. Ini beliau juga salah satu orang yang dulu depan sini aja, tempat saya nggak apa-apa duduk. Depan saya aja. Yang tua karena umurnya udah 80-an. Ada kursi lagi ya. Ada Pak Darmono juga, terima kasih. Jadi waktu saya gagal jadi gubernur di Babel, beda. Gagal gubernur di Babel, yang hampir tiap siang telepon saya ngajak makan ini Om Hadi. Kenapa? Takut stres. 17 bulan jadi bupati, berhenti, nyalon gubernur. Saya punya prestasi itu terlalu banyak berhenti nih sebetulnya, nggak pernah penuh. Jadi DPRD hanya 7 bulan berhenti. Jadi bupati 17 bulan. Mau nyalon ke Babel kalah. Primordialisme sudah keluar identitas. Balik jadi DPR, mau ke Gubernur Sumut, balik ke DPR RI, Komisi 2. 2,5 tahun juga. Baik lagi jadi wagub 2 tahun. Jadi gubernur 2 tahun juga. Jadi napi nggak cukup juga. Ternyata hanya 20,5 bulan. Karena jatah kan 24 bulan. Ada cuti semesternya. Nah, jadi saya di dalam itu ngapain? Baru masuk dia bingung. Kemudian datang teman saya, dia kasih saya satu buku, tau gak? I am doing my best. Itu judul bukunya nih. Lu daripada bengong-bengong, lu tulislah apa yang lu pengen lakukan. I am doing your best gitu, tau gak? Kecil, ya udah saya ambil. Tulis tiap hari. Tiap hari selembar. Habis. Ada lagi kirim buku banyak kan yang kosong. Aku terusin aja, terusin. Isi waktu tidak berasa habis 615 halaman kalau nggak salah. Tapi saya punya lagi satu yang folio, itu 620 halaman. Karena yang folio kertas datang duluan buku. Ini lagi saya lagi mau coba diedit ini. Itu mungkin bisa jadi 2 buku karena folio gede dan tulisnya penuh sampai fontnya kecil. Nah itulah hasil selama di dalam. Saya baca 58 buku, saya balas surat mungkin 15 ribuan lebih surat. Balas. Saya juga jualan buku, saya nggak tahu berapa gitu ya. Saya masuknya ke PT, pokoknya dapat duit 19 miliar aja jual buku di luar pajak. Karena kayak juga bapak ibu yang bantu jualan ini. Nah kalau dibilang ini pengalaman pertama kita ya, kayaknya masih ada kursi nggak di belakang ya? Berdiri nggak apa-apa ya. Jadi ini banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak yang tukang antar makanan juga diundang. Jadi kita bagi nih, hari ini siapa yang kirim makanan, hari ini siapa, ini Kamis, ini Rabu, ini Minggu, ini ibu juga situ tadi. Sono mana deh? Ada yang Kamis, nah ini yang ngatur sampai Minggu dia nggak mau datang lagi satu ini. Padahal dulu tiap Minggu kirim sashimi buat saya, kasih kulkas. Kenapa? Gara-gara saya cerai dan nikah. Marah ibu ini. Jadi hidup saya itu memang yang senang sama yang nggak senang tuh ya beda-beda tipis. Kalau orang tanya sama saya, kamu ini siapa? Kertas lakmus. Tahu nggak waktu belajar kimia dulu?
Kalau di celup merah, asam. Kalau biru apa? Basah. Aku mirip-mirip kayak gitu. Tapi kalau sekarang saya tanya, kamu siapa sekarang? Saya tepikong tanah. Apa tuh tepikong tanah? Kalau orang turunan Tionghoa ya, kalau mau bangun tambang, pasti bikinin satu tepikong tutikong, tau gak? Tepikong tanah istilahnya, supaya buat jaga. Sekarang ini aku tepikong tanahnya Pertamina. Nah ini apa isi buku ini? Jadi kalau saya stres, apa yang terima tamu gitu kan, ngoceh enggak gitu kan, kita jualan buku, tiba-tiba datang tamunya bawa buku, wah segepok banget, 30 menit, saya pasti marah tuh, mau lihat gua apa, mau tanda tangan buku nih. Jadi yang awal-awal datang pasti kesemprot aja. Nah ini ada William, tim psikolog yang ikutin. Jadi buku ini tidak ditulis sebagai jurnal harian. Jadi tim psikolog melihat perubahan perjalanan psikologi saya dari stres sampai tidak stres, dari stres lagi, jadi naik turun ini. Lalu dibuat judul, subjudul, lalu tiap-tiap tulisan saya itu dicocokkan. Karena kan kumatnya kan tomat nih, kumat, tobat, kumat, tobat. Jadi dari kumat, tobat, kumat ini dikumpulin, yang judul ini tanggal berapa saja yang cocok masuk ke kategori tim psikologi positif. Yang penting semua yang saya tulis harus bisa masuk ke dalam perjalanan kejiwaan. Wah memang agak pusing juga ya nyusunnya ya. Terus dia tanya juga, apalagi tulisannya ada yang salah ketik, kan tulis tangan. Karena tulis tangan udah capek, perasaan kacau, nggak jelas. Karena tulisan tangan. Jadi kita emosi, tekannya sama emosi, itu tim psikolog bisa baca. Karena kita tulis pakai tangan. Nah jadi apa yang saya tulis, saya berusaha dasar itu I am doing my best sebetulnya. Tapi saya lupa ya, tadi ada Gustika ya, lupa sebut, sorry ya kalau sebut nama, lupa sebut nama ya. Saya paling bingung kalau jadi pejabat tuh yang terhormat, bingung aku. Bingung. Yang penting kita ngomongnya lah, yang penting kita ngelawak aja ya enggak. Ketawa mahal sekarang. Bayang. Jadi yang saya tulis itu dasar itu I am doing my best sebetulnya. Jadi tiap hari waktu saya stres, kalau saya lagi kecewa atau marah, saya tulis. Jadi kekecewaan, kemarahan saya itu saya tulis. Lalu solusinya apa? Saya harus temukan solusi sendiri. Karena kalau saya nggak temukan solusi sendiri, bisa tabrak kepala ke tembok. Nah, bisa contoh waktu baru masuk ya, tiap jam bangun, tidur jam 10 malam wajib tidur, kebangun jam 11, pikir udah siang, belum, ya tidur lagi deh, tunggu aku pelor, tidur lagi, bangun lagi sejam, tiap hari, tiap jam bangun, sampai hari ke-14 kalau nggak salah, saya terbangun jam 2, sakit dada saya, terus ini panas, saya pikir, waduh, ini kata orang kalau sakit dada nyeri jantung nih. Saya panggil penjaganya, Pak, saya sakit Pak, dada saya Pak. Oh itu biasa Bang, biasa. Orang baru masuk begitu Bang. Itu waktu dia ngomong gitu kan, saya pikir, kurang ajar juga. Kok bisa mikir ya? Orang ngomong gitu kok bisa mikir, kok bisa marah gitu loh. Masuk, saya masih sakit nih. Belum panggil dokter. Terus pikir, panggil dokter, keluar ke berita Tempo, macam-macam itu bisa gitu. Wah, apa kata orang, Mas Ahok masuk kena jantungan. Nggak usah panggil dokter. Terus saya masuk, saya mikir lagi, kok bisa mikir ya? Kok jantungan kok bisa mikir? Nggak usah ke dokter, nggak usah apa gitu loh. Saya langsung pikir. Tapi begitu pikir balik, getar lagi nih, sesak lagi sama ini. Pak, saya sakit nih Pak, bener Pak. Gini aja Bang, lari aja. Keliling lapangan, karena biasa orang baru ditahan tuh gitu katanya. Kan Bangko kan 60 hektar kan, jam 2 pagi lari aja, biar plong. Ya udah lari aja deh. Wah, senjata lengkap, laras panjang semua yang jaga. Kalau gue ditembak gimana? Dia bilang melarikan diri. Siapa tahu dia juga terpapar radikalisme.
Wah, kita udah nggak tahu mana kawan mana lawan waktu itu kan. Wah, nggak jadi deh, dia pakai tembak. Wah, nggak jadi. Kenapa? Nggak apa-apa deh. Dia pakai tembak, pasti matinya kabur dong dia bilang. Masuk ke kamar. Nah, di kamar saya belum duduk, pikirin kenapa? Oh, saya marah sama semua orang, nggak terima diperlakukan seperti ini. Akhirnya saya mulai mengerti satu-satu cara mengatasi ini adalah memaafkan. Belajar memaafkan. Nah, itu semua saya tulis. Besok paginya saya tulis. Nah, kenapa saya seperti ini? Nah, lalu waktu tiap hari bisa datang dong. Kalau begitu dia datang, kita nggak bisa keluar, langsung nggak enak. Nah, saya udah tahu cara mengatasi, saya tulis. Misalnya contoh, teman-teman datang kan suka nongkrong di McDonald kan. Cerita McDonald, foto, bawa makanan McDonald. Saya biasa-biasa aja dengar cerita gitu. Tapi begitu mau tidur, McDonald, foto-foto, drive-thru, kira-kira gitu kan. Ini kira-kira segede apa ya McDonald di depan Mako itu ya? Apa segede Senayan, apa yang punyanya Sarinah? Tapi kasarnya nggak mungkin ya, Sarinah lebih gede kayaknya ya. Masa di Depok ada segede Sarinah? Jadi cerita orang ramai-ramai juga banyak. Makin pikir, makin pengen tahu tuh McDonald depan tuh kayak apa. Makin pengen tahu, makin tahu nggak bisa tahu, sesat. Nah, itu saya tulis. Jadi dalam tahanan itu tidak boleh mikirkan apapun yang kita nggak bisa dapat. Nah, itu saya tulis. Nah, saya udah tahu teorinya nih. Di dalam tahanan mesti pikirin sesuatu yang bagus, yang baik. Lu nggak usah menghayal. Atau anak saya datang, Pak, itu Kingsman pakai John Wick sudah keluar, Pak. Wah, ini kan film kesukaan gua nih. Kita pengen tahu kelanjutannya apa nih. Gak bisa keluar. Bayangin nonton, sesat juga kan. Dikasih makanan, bayangin, waduh, ini kalau makan di depan si Jepang yang masak enak ini. Bisa sesat. Nah, model-model itu kita ada yang saya tulis karena kan saya batasin diri juga. Hanya 1 lembar. Saya tidak mau tulis lebih dari 1 lembar. Saya tidak mau. Hanya 1 lembar saya tulis. Lebih kurang ya sudah 1 lembar. Kadang-kadang saya suka berpikir, mungkin hari ini bisa nggak penuh nih 1 lembar. Tapi saya bingung mau tulis apa. Tapi tiap pagi kita bangun, saya tulis pasti penuh. Fontnya pun makin bawah makin kecil karena saya tahu kertasnya bisa tidak cukup. Nah, itulah saya pikir satu keuntungan. Tentu saja Tempo udah tulis saya baca dari pagi. Ya, saya pikir buku saya diterbitkan juga kontroversial, nggak terbitkan juga kontroversial. Nama juga Ahok ya, nggak mau ngapain juga orang ributin. Terus mau gimana? Tapi saya pengen menulis ini. Pengantarnya Prof. Hamdi Muluk bagus banget. Saya ingin sebetulnya tuh ini ada psikologi positif. Saya ingin siapapun melihat kesulitan dan masalah di dunia ini harus menggunakan perspektif yang benar. Tentu dalam hal ini perspektif yang benar adalah perspektifnya Allah. Karena hanya Allah kebenaran. Dan kebenaran adalah Allah. Tentu Pak Hamdi bilang masing-masing orang agama yang sesuai agama dia. Dia perspektif yang benar ini waktu kita melihat sesuatu kesulitan, saya mulai melihat, oh ini bukan menjatuhkan saya. Ini mempromosikan saya. Ini bukan menarik saya mundur ke takdir hidup saya, tapi mendorong saya ke takdir hidup saya. Nah, masih bisa dapat itu semua ide-ide seperti itu. Selain baca buku, itu ngomongan yang pengunjung sebetulnya. Misalnya pengunjung datang gini ya, saya lupa siapa namanya, dari luar negeri, perwakilan partai di luar negeri. Dia datang, dia bilang gini, ya kayaknya udah umur 50, 60-an saya kira, 60-an gini. Dia bilang gini, Pak Ahok beruntung banget, kemurahan ini, dikurung 2 tahun katanya. Kurang ajar. Terus aku pikir, gue lagi stres, gue bilang kemurahan dikurung 2 tahun. Ini murah bayarnya Pak Ahok, dia bilang. Saya pikir murah gimana ya? Coba kalau punya duit 2 triliun, pengen seluruh Indonesia kenal kita, cukup nggak kampanyenya uang 2 triliun seluruh Indonesia sampai pelosok kenal kamu? Nggak cukup.
Ini dikenal seluruh dunia Pak Ahok. Jadi 2 tahun itu murah itu. Cepat lewatnya. Mau gua tabok juga kesel. Nah, kalau waktu saya pulang besok pagi, bangun, saya selalu bangun jam 4 kan. Bangun, nah saya pikir bener juga ya omongan dia ya. Ada istri Rizal Malarang itu. Dia bilang dari dulu saya selalu menghayal, ada Mas Jorot juga ya. Rizal Malarang bilang ini, istrinya, saya selalu menghayal pengen bawa rantang mengunjungi Rizal karena ditahan karena alasan politik. Wah, kalau kita bisa beli haknya Pak Ahok seperti ini kita mau katanya. Lalu Rizal bilang, kamu diperiksa sejarah pada luncur buku di Kemang waktu itu. Kita minta pun nggak bisa dapat katanya. Lalu kalau teman saya satu lagi apa? Kalau nggak ada garis tangan masuk penjara tuh nggak bisa masuk. Jadi jangan khawatir gitu loh. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, aku juga nggak usah khawatir. Kalau belum ada garis tangannya nggak masuk. Tapi kalau udah ada garis tangannya ya pasti masuk kita. Nah sekarang ceritanya enak itu. Saya naik turunnya, artinya semua naik turun ini yang saya tulis di dalam buku. Saya pernah tensi saya itu cuma tinggal 70-50. Hampir mati. Karena stres di titik nadir saya. Jadi semua masalah itu ada titik nadirnya. Kalau kata psikolog, kalau kita nggak bisa naik sampai titik nadir, ya itu jadi gila orang itu. Atau depresi. Nah kalau dia bisa naik, ya dia balik lagi lah. Jadi kuat. Jadi langsung dia hidup. Karena kita bisa move on. Untung saya dari satu dokter, Dokter Nova itu pakai jilbab full ini. Kita kan juga takut juga kan, wah ini dokter Brimob kan. Baik, waktu dokter datang, dia cek rutin kan tiap mingguan. Waktu tensi saya lagi drop pasti panggil dokter yang datang. Ini dokter top banget. Kasih obat dia cuma duduk, bikin teh manis hangat, minum. Terus dia tanya saya gini, Pak Ahok, saya bingung juga Pak Ahok, kok bisa kepikir ya ada pasukan kuning, oranye, biru, hijau, terus ngatur seperti itu. Wah, langsung saya cerita. Langsung 15 detensi, udah 90. Udah naik 70-90. Terus dia bilang, nanti udah, saya tinggal dulu ya. Dia udah yakin pasti naik nih. Jadi akhirnya betul, saya mulai mengerti, saya tulis juga. Harta yang paling berharga dari kita, properti paling berharga, itu ada pikiran kita. Jadi kita benci orang, kita kesal sama orang, itu mengundang dia menguasai harta kita paling berharga. Ya akhirnya berbalik auto nggak? Semua berbicara pikiran dan hati. Jadi kita hadapin apapun, kontrol pikiran dan hati. Saya ngomong gampang. Saya tidak tahu begitu keluar, nggak gampang loh. Di dalam itu lebih gampang. Keluar mau tulis buku, bingung, nggak dapat lagi tuh. Sedikit. Nah jadi saya ingin buku ini secara psikologi bisa menolong yang membacanya. Apapun agama kepercayaan Anda, keyakinan kan masing-masing ya. Karena saya Kristen, tentu saya tulisnya ke Kristen. Itu yang Pak Hamdi Muluk bilang. Saya ayatnya, kok bisa ada ayat firman Tuhan? Nah, so jangan salah paham. Saya juga dikasih orang 2 renungan. Satu renungan Jesus Calling, satu renungan God Calling. Nama juga banyak waktu kan di dalam tahanan kan. Habis nuangin stres, solusi, saya buka itu renungannya yang dikasih orang. Ada Jesus Calling, ada God Calling. Dan ini kebetulan atau karena orang psikolog lagi biru ya biru semua. Saya waktu baca ayat-ayat yang ditulis, kok kayak mengkonfirmasi apa yang saya solusi terhadap stres yang masalah itu. Lalu saya tulis supaya saya ingat. Nah ayat-ayat itu buat yang Kristen kita sengaja taruh di daftar isi, daftar belakang, buat daftar isi indeks ya, di indeks belakang, supaya kalau yang Kristen dia bisa coba ikutin, tau gak? Kira-kira ayat ini tuh kenapa mengkonfirmasi ini. Nah yang lagi kita kerjakan, ini bisa 2 buku. Itu full
dapat iluminasi pencerahan dari baca Alkitab. Mungkin ini bisa untuk kalangan sendiri atau untuk orang banyak, saya nggak tahu. Nah, kita mau diskusi. Saya lagi mau minta tim psikolog mengedit apa sih yang paling digumulin, dipertanyakan, dihasratin, dikhawatirkan oleh manusia. Saya bikin nih judul subjudul nih. Nanti baru cocokkan apa yang solusi yang saya dapatkan. Itu yang menghibur saya tiap pagi sebetulnya. Itu yang menghibur saya, memberi semangat saya supaya tetap bertahan. Di buku-buku yang saya baca, ayat yang saya baca itu buat saya bertahan. Dan itu saya tulis. Nah, kira-kira seperti itu. Tentu panjang, bukunya juga tebal banget ya. Saya harap, saya nggak tahu ya, yang datang sini beli apa dikasih? Harusnya dikasih. Dikasih kan? Ya, itu penting. Karena kalau suruh beli, nanti saya suruh komersial lagi, nggak enak saya. Tapi kalau bisnis, ya, saya lagi suruh bikin tuh nggak? QR code. Jadi kalau mau minta foto sama saya, ada aturannya sekarang. Tolong upload dulu aplikasi My Pertamina. Terima kasih.